Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Khair dengan NIM 201FI 03050. Di video ini saya akan menjelaskan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Baik, dalam pemeriksaan ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, anamnesa. Yang kedua, pengkajian khusus. Yang ketiga, pengkajian muskuloskeletal berdasarkan regional. Dan yang keempat, pengkajian berdasarkan rentang gerak atau ROM, baik secara aktif maupun pasif. Dan yang ketiga, kita bisa mengkaji disfungsi dari otot ataupun tulang pada pasien. Baik, yang pertama yaitu anamnesa atau pengkajian pada pasien. Di sini ada 3 keluhan pada pasien ortopedi atau muskuloskeletal. Yang pertama ada keluhan nyeri. Yang kedua, kita bisa mengkaji perubahan bentuk atau deformitas. Dan yang ketiga adalah Trendelenburg. Selanjutnya yaitu pengkajian fisik. Di sini kita lihat bagaimana cara berjalan dari pasien. Yaitu kita lihat apakah dia tegak lurus, kita lihat bahunya apakah naik, kita lihat lututnya apakah turun, dan kita lihat pelvisnya naik atau turun. Sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu antalgic gait, yang kedua step back gait. Untuk nilai 1, di sini pasien tidak mampu mengangkat tangannya, tapi pada saat diraba tangan pasien ada usaha untuk mengangkat tangan. Untuk nilai 0 itu tidak ada pergerakan sama sekali. Untuk nilai 2, pasien itu tidak mampu menggerakkan tangannya, mengangkat tangannya, tetapi dia bisa menggerakkan tangannya, bisa geser-geser. Untuk nilai 3, pasien itu lemah tangannya dan saat diberikan tekanan itu langsung jatuh. Untuk nilai 4, pasien itu bisa mengangkat tangannya dan bisa melawan gravitasi, dan tapi tidak bisa menahan tekanan dari kita. Baik, selanjutnya pemeriksaan tonus otot. Sini ada nilainya ada 5, 4, 3, 2 dan 1. Nilai 5 yaitu pasien bisa menahan gravitasi dan menahan tekanan dari kita. Selanjutnya pemeriksaan atrofi otot. Di sini caranya itu kita cek terlebih dahulu di tangan kita pergerakan otot, kita lakukan fleksi. Nah, apabila sudah ada pergerakan otot, kita lanjut ke pemeriksaan pada pasien. Di sini kita rasakan di tangan pasien apabila ada pergerakan otot, itu berarti tidak ada atrofi otot pada pasien. Dan jika tidak ada pergerakan otot dari pasien, maka itu dicurigai terdapat atrofi otot. Baik, selanjutnya pemeriksaan sistem muskuloskeletal berdasarkan regional. Di sini ada pemeriksaan inspeksi umum dan palpasi umum. Pada pemeriksaan inspeksi, di sini kita lihat pasien pada saat dia datang, kita lihat bahunya, apakah bahu kiri dan kanannya apakah simetris atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan palpasi. Di sini kita berada di belakang pasien, posisi jari seperti ini. 2 di bahu, 2 lagi di leher dekat vena cava jugularis, dan 1 lagi di bagian tulang spinal belakang. Di sini kita telusuri di tulang spinal apakah ada benjolan atau tidak. Dilanjutkan dengan 2 jari mengecek di bagian leher jugularis apakah ada benjolan atau tidak. Dilanjutkan dengan 2 jari mengecek sampai ke bagian tiroid apakah ada benjolan atau tidak. Baik, selanjutnya kita di bagian bahu. Di sini kita lakukan fiksasi, 1 tangan memfiksasi, 1 lagi mengecek, menekan. Apakah ada terasa nyeri, Dek? Tidak. Baik, selanjutnya kita lanjutkan di sini di bagian bahu juga kita lihat apakah ada deformitas atau tidak. Nah, di bagian lengan, tangannya, Dek. Sini kita lihat apakah ada masalah atau tidak di bagian lengan. Angkat tangannya, Dek. Turunkan. Baik, tidak ada masalah. Selanjutnya pemeriksaan bagian siku dan tangan. Itu yang pertama inspeksi.
kita lihat siku pasien apakah ada benjolan atau tidak. Kedua, palpasi, kita raba, kita rasakan apakah ada benjolan di siku pasien atau tidak. Selanjutnya kita suruh pasien untuk menggerakkan tangannya dan sana kita rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan di bagian pergelangan tangan. Pertama, infeksi kita lihat apakah ada benjolan atau tidak, dan selanjutnya kita raba, palpasi di pergelangan tangan apakah ada benjolan atau tidak. Selanjutnya kita perintahkan pasien menggerakkan tangannya ke atas ke bawah apakah bisa atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan bagian punggung. Di sini kita lihat badan pasien, posturnya apakah kifosis, lordosis, skoliosis ataupun gibus. Dimana kifosis itu badan pasien cenderung ke depan, misalnya postur lordosis itu cenderung ke belakang, dan skoliosis itu bahunya tidak sama tinggi atau tidak simetris, dan gibus yaitu badan pasien cenderung ke depan tapi ada punuk di belakangnya seperti orang tahiyatul akhir pada orang Islam. Selanjutnya pengukuran kaki kiri dan kanan apakah ada kesenjangan atau tidak. Di sini ada dua, yaitu pengukuran dari malleolus ke sias dan malleolus dengan pusat. Selanjutnya pengkajian khusus pada pasien. Yang pertama ada pengkajian Palens. Pengkajian ini kita melihat apakah ada sindrom atau tidak pada pasien. Selanjutnya pemeriksaan Tinel. Di sini kita melakukan perkusi pada bagian pergelangan tangan pasien. Di sini kita ketuk 3 kali. 1, 2, 3. Nah, apabila pasien merasakan kesemutan, maka di sini pasien mengalami Tinel positif, dan apabila tidak merasakan kesemutan, pasien tidak bisa disebut Tinel negatif. Pemeriksaan refleks patella. Di sini kita menggunakan hammer. Di sini dalam pemeriksaan refleks patella, kaki tidak boleh menyentuh tanah dan posisi pasien kakinya dalam keadaan rileks. Selanjutnya pemeriksaan tanda balon dan tanda benjolan. Di sini pemeriksaan tanda benjolan kita lakukan fiksasi pada patella dan kita rasakan atau kita raba apakah terdapat cairan atau tidak. Jika tidak, maka tidak ada tanda benjolan. Intinya pemeriksaan tanda balon. Di sini kita fiksasi, tapi tidak hanya pada patella, kita rasakan di sekitar patella apakah ada pergerakan cairan atau tidak. Nah, jika ada, selanjutnya ke pemeriksaan patellanya, kita lihat apakah ada pergerakan cairan atau tidak. Nah, itu disebut pemeriksaan balon.